selamat pagi. Siapa kita? Eksportir. Yeah. Luar biasa. Beliau adalah Ibu Musdalifah. Ibu Musdalifah adalah eksportir kopi luwak Malino dan kopi binturong Malino. Karena kami sekarang sedang berada di Malino. Lebih tepatnya di Langit Topidi Resort milik beliau. Wah, Langit Topidi Resort ini ada di Kabupaten Goa. Ya, Kabupaten Goa, Kecamatan Tinggi Moncong. Tinggi Moncong. Oh iya, Kecamatan Tinggi Moncong. Kenapa namanya Tinggi Moncong? Ya udah mau tahu aja sih, pokoknya namanya Tinggi Moncong. Hari ini kita mau ngomongin tentang ekspornya dari Ibu Musdalifah, ekspor kopi luwak dan binturong dari Ibu Musdalifah. Ya Pak Jul ya? Betul Pak Erik. Ada saya, Erik Sausilawane, ada Pak Zulkifli Sausilawane. Oh enggak ya, kalau kita saudara ya. Orang bersaudara. Dan ada Ibu Musdalifah. Oke. Ibu Musdalifah punya kedai kopi nggak jauh dari sini. Kalau orang daerah bilang nggak jauh, ya kira-kira setengah jam sampai 1 jam. Beda sama Jakarta Pak. Beda sama ya? Jakarta ya. Kalau Jakarta setengah jam sama macet. Sama macet, setengah jam sama macet. Jadi sebenarnya dekat. Kedai kopinya juga sangat digandrungi oleh para pecinta kopi. Kenapa? Karena yang disajikan adalah kopi luwak dan kopi binturong. Ya, kopi luwak dan kopi binturong. Luwak, kita luwak tahu ya Pak ya? Luwak tahu, binturong kayaknya. Binturong apa nih Bu? Makhluk apa itu Bu? Binturong itu masih farm dengan luwak Pak. Masih farm dengan luwak, cuman yang membedakan itu kalau binturong itu fisiknya lebih besar. Sedangkan luwak itu kecil. Dan juga yang membedakan itu usia binturong itu lebih lama dibanding luwak karena usianya tuh bisa melebihi 20 tahun. Oke. Nah, ini kan produk Ibu nih ya. Ada pembaharuan produk gak? Kemasan atau sejenisnya gitu? Karena kami itu produksinya kopi kualitas, spesial kopi luwak dan kopi binturong, jadi kami itu lebih mementingkan esensialnya daripada kemasan. Oke. Luar biasa. Kopi luwak dan kopi. Bapak mas kaget itu tadinya. Oh, kaget. Saya udah coba tuh Pak, kopi binturongnya enak banget. Bapak pasti udah coba juga kan? Iya, tapi saya termasuk bukan penggemar kopi, tapi kalau dipakai susu enak sekali Bu. Pasti, luar biasa. Pasti. Iya. Rasa sensasinya beda. Betul Pak. Beda. Karena kopi luwak dan kopi binturong itu sebenarnya kalau menurut peneliti sih sudah zero kafein. Zero kafein. Tidak Ya? sama dengan kopi-kopi biasa itu. Jadi kalau untuk kita yang punya penyakit lambung itu insya Allah aman gitu. Tidak sakit di lambung. Luar biasa. Nah Pak Erik. Aduh. Yo. Itu kira-kira Kaget. Kira-kira dengan kopi seperti ini Pak, kan mungkin sobat ekspor ada yang tahu ada yang enggak gitu Pak. Kira-kira potensi ekspornya gimana tuh Pak? Oh, teman-teman, sebelumnya ya, sebelum ada Permendak nomor 19 tahun 2021, yang boleh ekspor kopi ini adalah eksportir terdaftar kopi. Jadi kalau mau ekspor kopi tapi belum menjadi eksportir terdaftar kopi atau bukan eksportir terdaftar kopi, maka maksimal mesti cuma 5 kg. Nah, tapi kalau sudah menjadi eksportir terdaftar kopi, boleh lebih dari itu. Ya. Nah, 228 hari semenjak Permendak nomor 19 tahun 2021 ditandatangani tanggal 1 April, which is tanggal 15 November, semua boleh ekspor kopi, Bu. Oke. Jadi Ibu nggak perlu ekspornya di bawah 5 kilo, tapi boleh sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi Pak, ini termasuk HS code. Ada 2 untuk HS code kopi yang dibatasi. Jadi ada 3 jenis nih Pak. Ekspor barang yang bebas, dibatasi, dilarang. Nah ini sebelumnya dibatasi, ya, dibatasi dengan cara untuk kualitasnya bagus, ya dijaga. Jadi yang menerima kopi ini di negara tujuan ekspor kualitasnya paling mantap. Dibatasi dengan adanya eksportir terdaftar kopi. Sekarang boleh, tapi tetap kualitasnya dijaga. Tapi kalau ini kami yakin terjaga nih, karena kopi luwak dan kopi binturong ini proses produksinya lumayan ya Bu ya. Lumayan juga, lumayan
Kalau memerlukan beberapa proses itu. Ya pertama, ya mulai dari pemetikannya dulu. Beda dengan kopi-kopi lain. Mungkin kopi-kopi lain itu bisa metiknya asalan. Tapi kalau kopi binturong, kopi ceri merah, harus kopi ceri merah. Harus ceri merah, Bu? Iya, harus ceri merah. Jadi harus segar. Jadi tidak bisa didatangkan dari kabupaten lain juga, sekalipun sudah merah, petiknya dari daerah lain, tapi tidak bisa juga. Tidak bisa dimakan sama binturong, karena memang harus segar. Seperti itu. Jadi itu juga salah satu perbedaan dari luwak dan binturong ya? Luwak binturong iya dengan kopi-kopi luwak lain. Itu makannya ini, binturong makannya seri merah itu. Sama, cuma nih yang membedakan itu. Maklum Pak, saya bukan penggemar kopi. Yang membedakan itu tapi sekarang saya ngetes Pak Bu ini juga. Sama kan Bu ya? Jadi binturong makan ceri, luwak makan apel Pak Bu ya? Intinya sama-sama makan ceri merah ya? itu. Intinya sama-sama makan kopi ceri merah. Kopi ceri merah. Kopi Bu. Kopi ceri merah. Bukan apel merah. Bukan ceri merah, beda. Yang buat ulang tahun itu. Apalagi stroberi merah di atasnya kan. Bukan. Tapi ceri merah itu berarti buah kopi ya? Iya. Yang sudah merah, warnanya merah. Iya, yang sudah matang. Dan di sini banyak Bu tanam seperti itu. Kopi di sini kan ceri merahnya tadi. Bukan banyak, emang kita tunggu matangnya buah kopi itu gitu. Oke. Iya, jadi memang butuh kesabaran gitu. Karena kopi juga dalam satu pohon pun berbuahnya matangnya tidak sama semua, tidak sama, jadi butuh proses. Jadi ketika cuma dalam satu pohon itu cuma ada dapatnya mungkin sekitar berapa ons ya, kita ambilnya berapa ons, ambil lagi di pohon yang lain begitu. Ya dikumpulin sampai akhirnya bisa terkumpul sampai 50 liter, barulah dikasih makan. Karena ini kan memang jatahnya untuk per satu kali makan itu untuk beberapa luwak dengan binturong itu 50 liter. 50 liter ya? Dari 50 liter jadi berapa banyak itu? Apanya Pak? Kopinya. Jadi kilo nih, kalau nanti ketika jadi hasilnya itu dari 50 liter itu enggak semuanya dimakan juga sama luwak, sama binatangnya. Enggak semuanya, jadi bisa saja nanti itu ketika sudah jadi green bean Pak, itu nanti jadinya itu paling cuma 1-2 kilo. 1-2 kilo? Iya. Wah, pantesan harganya mahal ya. Iya. Makannya banyak, hasilnya. Iya, diambilnya dari kebun sudah banyak, tapi yang dimakan juga terbatas. Nah, hasilnya pun juga iya terbatas. Jadi selama 1 tahun kapasitas produksi Ibu berapa kilogram ya? Selama ini nih karena beberapa tahun ini hasilnya itu 350 kilo. 350. Iya. 350 kilogram itu per musim. Per musim? Iya, per musim kopi dari bulan 4 sampai bulan September. Hitungannya berarti per musim Bu ya, bukan per tahun atau? Bukan per tahun. Oh iya. Nah, apalagi per hari bukan? Balas betul gantian. Gua kaget deh. Tapi kalau dingin gini kaget jadi jantung jadi hangat ya kan. Kaget juga. Untung nggak lata Ibu ya. Ini udah diekspor ya? Sudah Pak. Kemana Bu? Jadi selama ekspor coaching program ini diekspor ini kemana? mulai dari sejak ini coaching program ini sudah 2 negara nih. 2 negara. Ya, alhamdulillah Singapura dengan Jepang. Dengan Jepang. Dan alhamdulillah lagi Singapura itu mengirimnya itu 2 kali sebulan. Hanya saja karena stoknya sudah ini jadi agak renggang sedikit gitu karena stoknya sudah menipis. Jadi saya lebih memfokuskan ke jual di warkop Pak, di kedai karena saya tidak mau kecewakan pembeli juga. Kalau jauh-jauh datang dari Makassar terus sampai di sana tidak ada kopi yang dicari kayak seperti kopi luwak dan binturong itu kan kasihan. Jadi makanya saya juga harus ada stok buat di warkop. Oke. Nah, kendalanya apa sih Bu saat Ibu melakukan kegiatan ekspor ini? Apa kendalanya selama ini? Kendalanya sebenarnya hanya diproduksi saja Pak. Saya harus menambah jumlah binatangnya supaya produksinya bisa lebih banyak lagi. Nah, gitu. Mahal nggak sih Bu luwak sama binturong itu? Ya mahal lah. Mahal ya? Ya mahal. Kira-kira berapa luwaknya tuh? Kalau untuk luwak, kalau pengadaan luwak itu per ekor itu bisa sampai 700 sampai 900 lah. Kalau untuk yang sudah makan kopi 700 sampai 900 ribu satu ekor yang udah makan kopi. Yang belum makan kopi ya lihat makan yang lain 400 ribu mesti dilatih. Iya, mesti dilatih dulu ya. Jangan yang lain kita makan bunga mungkin atau makan rumput ya. Apalagi kalau pengadaan binturong lebih mahal lagi. Binturong berapa Bu?
30 juta. 30 juta sampai oke. 35. Jadi binturong sanding sama motor sama tuh. Tapi menarik tuh Pak. Tadi Ibu Musdalifah bilang sudah ekspor Pak. Itu Bu Musdalifah untuk sampai ke negara tujuan naik apa Bu? Apa dia naik getek? Naik Di bawah pakai JNE Bu gimana Lewat Ibu? udara, Pak. Lewat udara? Iya. Udaranya tapi bukan namanya bukan binturong air ya. Luwak air kayaknya, luwak air Pak. Luwak air. Wah. Binturong air juga, binturong air ya. Bintang air. Kayaknya nanti Ibu ini akan bikin maskapai baru dia. Oh, iya, bener, Untuk memperkenalkan kopinya sekaligus maskapainya. Maskapainya. Soalnya dari kopi ini udah bisa punya langit kopi di resort ini, ya kan? Ini 1.300 meter di atas permukaan laut nih, tinggi banget, Ibu ya. Betul. Dan ini di ujung nih, di sana tuh ada Gunung Bawah Karaeng. Iya, betul, Gunung Dan ada Bawah Karaeng. Jeneponto gitu. Makassar ada di bawah sana, coba lihat dulu itu Makassar tuh. Ah, di sana tuh Makassar tuh. Jadi nanti kalau dari sini ke sana kita naik Flying Fox. Flying Fox. Sampai ke sana. Luar biasa. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke. Tadi saya habis Flying Fox tuh Bu. Apalagi yang mau ditanya Pak dari Ibu Musdalifah nih? Jadi kalau total selama ini Ibu bisa ekspor apa saja Pak? Total. Oh jadi 350 kilo kan Iya. produksi. Apakah semuanya diekspor atau gimana Bu? Enggak semuanya. Ke semuanya ya? Karena ada beberapa yang harus kita penuhi juga. Selain untuk di warkop, stok untuk di warkop, kami juga kan menjual di toko oleh-oleh Pak. Oh. Toko oleh-oleh. Termasuk juga untuk maksudnya dalam negeri juga sih. Biasa ada permintaan untuk tamu-tamu asing yang datang itu satu perusahaan itu, ya kami juga tetap penuhi itu. Biasa ngirimnya sampai 4 kilo lah. Nah, tapi kalau untuk ekspor itu ya Jadi alhamdulillah kira-kira dikurangi untuk di kedai oleh-oleh sekitar 12 kilo lah ya? iya 12 kilo per 12 bulan. kilo per bulan ya? Iya. Dari 350 ya? Iya, betul. Oke, lumayan tuh 12 kilo kali, harganya berapa sih Bu? Kalau Yang ini untuk nih, luwak, kopi luwak Malino luwak nih. itu Harga apa kalau nih untuk Pak? kopi luwak, Harga per ekspor? kilo. Oh, per kilo. Iya. iya, Oke. harga per kilonya 2 juta. Ekspor ya? Iya, untuk ekspor. 2 juta, yang ini? Yang ini 2.300.000. 2.300.000 lebih mahal, yang 2.300.000 nih 2 juta. Ini kemasan berapa gram nih? Ini kemasan 100 gram. 100 gram. 100 gram. Oke, lewat udara ya ngirimnya Bu ya? Iya, Pak. Luwak air tadi ya? Amin. Iya, Mudah-mudahan. Nanti buat perusahaan lagi yang baru. Jadi kendalanya adalah produksi. Iya, Cuma juga 350. produksi, Kalau mau iya. nambah berarti luwaknya mesti nambah. Betul. Binturongnya mesti nambah. Nah, itu Betul. nggak mudah. Kenapa? Karena harus melalui izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Betul. Jadi luwak dan binturongnya itu ditangkarkan, ada penangkaran. Dan penangkarannya ini disupervisi oleh Balai Konservasi iya, Sumber Daya Alam BKSDA. Kementerian Kehutanan. Betul. Jadi ada petugas datang lihat nih Iya, per triwulan. per triwulan, Iya. catat ada berapa luwaknya, ada berapa binturongnya. Gitu. Catat. Namanya siapa gitu. Nama luwaknya siapa ini. Oh, ada namanya iya, juga ternyata. Iya, betul, Pak. Nggak mau kalah sama binturong, orang, iya, mau kalah. semuanya. Ada nama, ada name tag-nya juga sebenarnya. name tag? Iya. Kayak peserta pelatihan. Kalau lagi ada pemeriksaan dipasang itu. Oh, dipasang nih. Wah, biar seru juga tahu, tuh. biar tahu. Wah, biar pemeriksaannya Tujuannya tahu. apa Bu? Tujuannya apa? Iya, biar Untung, lihat- untung kita nggak ada Iya. name tag Pak. Kalau name tag kita Sangat luak kita. Bapak Bintoro. Oh, saya binturong. Bapak gedean dikit. Saya gedean dikit perutnya. Enggak, udah 6 Iya. pack kok ini. 1 pack. 1 big pack. Terus name tag-nya Iya. berarti Ya, luwaknya ada masing-masing. berapa sekarang totalnya? Kalau luwak sekarang ini 24 ekor. 24 Iya. ekor ada namanya semua loh. Ada namanya sampai Binturongnya kami ada? bingung, enggak tahu mana nama anakku, nama Tapi Pak, binturongnya Bu, ada 19. yang jelas nggak ada nama Erik kan di situ. Tunggu. Binturong 19, Iya. satunya 33 juta. Luwaknya 24, satunya 700 juta. 7 kali 24. 700.000 ya. 700 juta. 700 700 juta. 700 ribu. 700 ribu kali 24, 33 kali 19. Ini Ya, mau jual sekian lah. 600-an juta ya. Ibu punya Ya. hampir 700 juta berarti. Ibu punya apa?
proses produksi apa? Bukan Modal proses produksi tetap, ya. orang bilang Kalau di laporan keuangan modal tetap, namanya ya modal tetap. peralatan atau Iya, mesin modal itu. tetap. Modal tetap. Iya, modal tetap. Aset itu ya. jadi ya, aset. oke. Tapi bintangnya nggak tetap kan, gerak-gerak terus dia kan. Gerak, iya. Nah, ini akumulasi penyusutan yang seru nih. Jadi karena berarti sama dengan gedung ya, akumulasinya selama 20 tahun atau umur itunya ya. Iya, betul. Oke. Tapi lucu serunya adalah mereka akan beranak pinak Bu ya. Betul. Sudah ada belum yang beranak pinak? Sudah. Terus dicatat sama BKSDA? Iya. Dinamain juga? Iya, tetap dikasih nama anak, nama babynya siapa gitu, dikasih makan apa gitu. Haruskah kami mendatangkan dokter hewannya? Ketika gitu. melahirkan apakah dia ke rumah sakit hewan terdekat atau dia naik ke pojokan aja gitu? Atau ibu waktu kasih nama nanya dulu sama binturongnya. Dibawa ke sini gitu. Setuju nggak dikasih nama Erik gitu? Erik mulu menang-menang kayak bintorong. Tetap di dalam kandang. Ketika beranak ya tetap di dalam kandang, cuman kami kurung Pak, kami tutup supaya merasa aman gitu, nggak terganggu sama manusia. Tapi kan terusik. Tapi kan kalau berkembang biak nggak dikurung kan Bu? Apanya bebas nih? Dia kan? Iya, maksudnya aja kami kasih yang kandangnya itu kami tutup kandang, iya, supaya nggak merasa terganggu. Kan sama aja sih kalau manusia mau melahirkan Pak, ibu-ibu kan pasti pakai ini tirai, kan pakai tirai. Iya, pakai tirai kalau mau melahirkan. Bintorong melahirkan Pak? Bu, beranak maksudnya. Iya, saya kira bertelur kayak ayam. Iya. Ini hawa dingin sudah merasuk nih. Iya, jadi kita bawa kita pura-pura cool aja nih ya. Padahal ini kan kayak sakit ya kayak gini. 13 sampai 16 derajat Celcius nih. Jadi kayak AC cuman mana remote-nya nih Pak? Aduh. Apalagi semalam hujan deras ya. Kayak lagu Benyamin, hujan gerimis aja semalam tapi nggak gerimis, hujan deras. Ya ampun. Aduh, kayak langitnya dibelah. Langit dibelah. Emang gue menduren nih belah. Belah duren. Nah, kalau gitu jadi memang kopi ini atau produk ini adalah produk yang potensial untuk diekspor. Ya, pertama karena peraturan tadi ya semua bisa ekspor kopi. Jadi maksud saya adalah meskipun dibatasi potensial ya Pak ya. Sekarang udah nggak dibatasi. Sekarang dibatasi iya. Jadi di pasal 50 Undang-Undang Permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2021 pasal 50 itu ada A sampai R aturan-aturan yang tidak berlaku lagi. Tapi itu bukan pasal pidana kan Pak? bukan pidana, bukan perdata ya. Bukan. Jadi di huruf R itu peraturan yang menyatakan bahwa HS Code 09 dan HS Code 21 ya itu tidak lagi tentang aturan ini kopi ya, tidak lagi berlaku gitu. Ditandatangani tanggal 1 April 2021. Berlakunya 228 hari. Udah lewat nih sekarang. Udah mau masuk Desember, itu 15 November. Jadi bebas. Jadi artinya Ibu nggak perlu menjadi ETK dulu, betul. Daftar di Inatri segala macam, download formulirnya ya. Tapi Ibu bisa bebas, lebih dari 5 kilo juga boleh gitu ya. Dan potensialnya lagi adalah ini kopi yang tidak semua petani atau tidak semua orang yang punya kopi Arabica. Ini Arabica Bu ya? Arabica Pak. Bukan Robusta ya? Bukan. Yang punya Arabica bisa memproduksi kopi seperti ini. Dia dari mulai cherry, ya. Jadi bukan green bean teman-teman, bukan roasted. Jadi luwak dan binturong itu bukan makan kopi green bean atau roasted, makannya cherry merah. Cherry merah ya? Diberikan makan ke luwak dan binturong 50 liter, hasilnya 1 liter. 2 kilo lah, bisa 2 kilo untuk yang bersih ya. Oh, 2 kilo dari 50 liter dikasih makan? Iya, 50 liter yang dikasih makan, kadang cuma bisa menghasilkan 2 kilo, karena enggak semua juga dimakan. Enggak semua dimakan. Jadi dari hasil itu, jadilah kopi ini. Ya, ini masih bentuknya di dalamnya ini udah di roasted? Sudah di roasted, tapi belum, masih. Yang Ibu ekspor itu green bean atau yang sudah di roasted? Roasted. Ini dalam bentuk kemasan Pak. Oh, luar biasa loh, jarang loh orang beli kopi ya, komoditas itu kan, dalam bentuk roasted bean. Roasted bean yang kemasannya. Roasted bean, karena biasanya belinya green bean. Green bean, di sana mereka roasting sendiri. Green bean itu saudaranya Green Day Pak? Grup musik itu bukan?
Bukan ya? Bukan Pak, dia saudaranya Mr. Bean. Oh, Mr. Bean. Oh, iya. Saya taunya Green Day, Pak. Green Day ya? Iya. Oke, benar juga sih. Ini kan green nih. Oh, di Day. Green Day. Apalagi kita di awal Desember ya. Green Day di awal Desember. Jeng gitu lagunya Pak ya. Tapi Sobat Ekspor kayaknya belum tahu, Pak. Seperti apa dia Kita bentuk bawa ininya, Pak. deket nih, ini loh peraknya. Nah, ini nih. Kopi luwak binturong. Ini zoom out, zoom in, zoom out. Oh. Mantap. Oke, Ibu, ada sepatah dua kata dari Ibu. Sepatah, dua patah, tiga patah, patah-patah juga. Kaki. Jangan Bu, jangan. Mbak goyang patah-patah boleh. Jangan, Bu. Goyang patah-patah. Nganape? Tapi jangan bilang kata-kata terakhir. Oh gitu. Ibu mau kemana? Iya. Kita kan nggak mungkin berpisah. Jul yang bilang kata terakhir. Aduh. Saya bilang ada sepatah dua Iya, kata. Oh, sepatah dua kata. Iya. Walaupun ntar berkata-kata deh ibu ngomongnya. Iya, saya amat bersyukur sih telah dibantu sama Dinas Perdagangan di Sulawesi Selatan ya? Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertemukan saya dengan teman-teman yang ada di sini. Wah, sangat saya amat bersyukur karena dari sini saya banyak belajar dari pelatihan-pelatihan yang telah diajarkan sama pihak PPI. Saya sangat banyak belajar dari situ bagaimana caranya ekspor kopi dengan baik, bagaimana caranya bernegosiasi, Mencari buyer ya. mencari buyer, itu utamanya mencari buyer. Percuma kami produksi juga ibu punya produk, siapa yang mau beli? Iya, ya betul. kan? Kalau nggak ada buyer juga percuma. Utamanya juga itu masalah kalkulasi keuangan. Amat kebantu sebenarnya. Kalkulasi harga kemarin ekspor, iya, kemarin sama Pak Eri kan sama dibantu itu. Kamu harus begini nih, cara menghitungnya seperti ini, keuntunganmu sekian persen kalau cuma jualnya segini. Wah, amat dibantu, amat bersyukur. Udah bukan sepatah dua kata-kata lagi. Bukan ya? Itu kalau orang Betawi berkata-kata. Berkata-kata. Tapi saya senang banget. Tambah lagi. Tapi kita senang loh Bu, kita juga bertemu dengan Ibu, artinya kita jadi tambah wawasan juga nih. Saya yang tadinya bukan penggemar kopi, kayaknya saya Ya, jadi Pak Jul ini bukan penggemar kopi tapi minum kopi. Biasanya kalau makan nih, tanya minum apa Pak? Teh, oke biasa lah. Tapi kalau nongkrong, minum apa Pak? Teh biasanya. Tapi begitu di kedai kopi, dia agak bingung tuh. Di kedai kopi yang lain, tapi begitu kedai kopinya Bu Salifah, yang binturong kemarin. Pakai susu. Gimana bedanya tuh? Karena saya belum bisa, tapi saya pernah sih Pak beberapa kopi Bu. Tapi ini mempunyai sensasi yang berbeda memang. Dia rasanya seperti apa ya? Bapak kagetin dulu. Ya, berbeda lah dengan kopi-kopi yang pernah saya minum. Walaupun saya bukan penggemar kopi, sepertinya dengan minum kopi Ibu, kayaknya saya akan menjadi penggemar kopi. Jadi inilah rasanya soft gitu. Tapi bukan penggemar Ibu ya. Enggak, kita penggemar Ibu juga karena Ibu ini pengusaha yang multi talented, bisa mengelola kedai kopi. Kedai kopinya mantap loh. Ya, minum kopi, temennya pisang goreng, pakai sambal. Pisang goreng pakai sambal. Belum pernah coba kan? Hanya ada di Sulawesi. Hanya ada di Sulawesi. Biasanya kan pisang goreng atasnya keju sama coklat. Ini pakai sambal. Harus coba. Ya, adanya di Sulawesi Selatan. Adanya di Sulawesi Selatan. Enggak, bukan adanya khusus di kedainya Ibu Musdalifah. Iya. Kalau di Sulawesi Selatan yang begitu ciri khasnya tuh. Gitu ya. Pisang goreng sama sambal. Wah, pisang goreng. Tapi pisangnya bukan pisang yang dikasih makan keluak terus Bukan. sisanya kasih makan digoreng. Bekasnya kok dikasih keluak dong. Itu beda. Jadi Pak. sehat itu. Ini sehat karena binatangnya makan pisang ya, terus Kami juga dikasih makan cherry. Iya. Ya sehat. Ini organik secara langsung dia. Dan memang rasanya memang lebih soft ya, karena saya juga nggak begitu sering minum kopi atau bukan orang yang kebiasaannya minum kopi setiap hari atau setiap pagi atau beberapa kali dalam seminggu, enggak. Memang tapi menikmati ketika ada kopi yang disodorkan gitu. Dan ini rasanya yaitu mungkin penggambarannya soft ya. Soft, bukan apa ya, kayak it's like espresso, it's different kan? Espresso and this one it's different. Espresso is a bit kopi. Espresso ya. Kopi gitu. Espresso Ini memang untuk penikmat.
Gitu. Kayak kode, Pak. Ya kode. Apa kode berakhirnya acara ini? Oh iya. Jadi terima kasih ya Bu. Ibu Sama-sama, Musdalifah adalah Pak peserta Erik. Explore Coaching Program. Explore Coaching Program tahun 2021 dari South Sulawesi atau Provinsi Sulawesi Selatan. Dan produknya adalah kopi Binturong dan kopi Luwak Malino. Malino Kota Bunga, Sulawesi Selatan. Kami ada di Langit Langit Topi. Topi. Langit Topi. Resort. Siapa kita? Eksportir. Ekspor. Yakin Yakin bisa. bisa. Sampai jumpa Sobat Sampai Ekspor. jumpa. Sampai jumpa.